Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas bagaimana wajah pendidikan di Indonesia setelah hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kami di sini bersama 5 narasumber yang berbeda-beda dari latar belakang berbeda-beda pula, baik siswa SMA, mahasiswa maupun dosen. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi. Sebenarnya mereka atau bahkan teman-teman sendiri lebih suka yang mana sih? Semoga apa yang kami tayangkan di dalam hasil wawancara kami ini bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Apa struggle yang kakak rasakan? Berarti kan itu struggle-nya mulai dari yang onsite ke online, baru online ke onsite gitu. Aku pribadi orangnya lebih suka belajar itu di kelas, ketemu sama dosen, terus ya face to face gitu daripada di depan layar. Nah, ketika akhirnya waktu itu kami dipulangkan dan dimulai online learning, itu jadi pukulan besar. Tapi puji Tuhannya tidak berdampak terhadap nilai, karena nilai tetap bisa dipertahankan. Kakak kan pernah mengalami masa pandemi kan 2 tahun. Iya. Nah, kakak pernah nggak sih merasakan kesulitan saat beradaptasi ke pasca pandemi, khususnya dalam bidang pendidikan? Kalau aku kesulitannya kayak adaptasi, jadi dari online, belajar online itu langsung ke kelas 3 ini kan langsung ke apa? Iya, onsite. Iya, kaget sih, terus kayak nilainya juga anjlok. Soalnya kan beda ya kalau misalnya online semuanya. Apa hal positif dan negatifnya? Kalau misalnya dari struggle yang Mas hadapi, apa strategi Mas untuk menghadapi hal tersebut? Karena waktu online itu kan jadi lebih bisa belajar mandiri menurutku bisa lebih belajar mandiri, ngatur waktunya sendiri juga gitu. Nah, negatifnya kalau menurutku jadi lebih susah sih, apalagi dari konten-konten kalau misalkan contoh matematika gitu. Cukup susah memahami matematika yang kalau cuman sekedar kita lihat video, cuman sekedar baca-baca dari buku gitu. Strateginya sih biasanya kalau online itu biasanya strateginya sih minta bantuan sih, kerja kelompok sih pasti. Itu cukup membantu sih kalau menurutku sih. Jadi strateginya kerja kelompok sama teman-teman gitu, kayak nge-zoom bareng. Itu cukup bisa mengatasi sih. Perubahan signifikan apa yang Bapak lihat dari perilaku mahasiswa sebelum dan sesudah pandemi? Dan mungkin apakah Bapak kewalahan menghadapinya gitu? Kalau yang sudah pasca pandemi gitu ya, perubahannya sih kalau untuk mendidik secara karakter gitu sih sebenarnya makin lebih baik karena udah enak kan ketemu. Tapi memang yang berubah itu adalah cara belajarnya gitu ya, dimana tadinya kita bisa terangin biasa aja, tapi sekarang harus pakai blended, ada sesi sinkronus dan itu persiapannya jadi double. Oke. Apakah Ibu merasakan di kalangan mahasiswa ini ada terjadi learning loss dan banget? Dan bagaimana cara Ibu bukan mengantisipasi tapi membantu siswa untuk supaya jangan terlalu tertinggal lah gitu. Kalau learning loss itu jelas sekali ya, dan nggak hanya terjadi pada mahasiswa ya, dosen juga. Karena kami kan juga belajar, supaya kami bisa mengajar dengan baik kami kan harus belajar. Dosen kan belajar juga, ya dosen juga learning loss gitu loh, bukan cuma mahasiswa, semua orang juga gitu. Cara saya mengatasinya adalah saya berusaha sekali untuk sebisa mungkin mengurangi pakai digital teknologi. Apakah Ibu masih beradaptasi dalam menghadapi pembelajaran onsite? Oke, masih. Karena berasa banget ya, mahasiswanya lebih cuek. Gitu, mahasiswanya lebih cuek. Nomor 2, tergantung sekali sama gadget. Ya. Lalu juga konsentrasinya menurun jauh. Nomor 4, kemampuan kognitifnya menurun jauh. Landscape-nya udah berubah, landscape pendidikan itu udah berubah sekarang gara-gara pandemi. Dosennya udah harus berubah, guru udah harus berubah. Karena apa? Ya karena memang mahasiswanya berubah, muridnya berubah, dan situasi berubah. Dari hasil survei kami, kebanyakan dari narasumber kami itu lebih memilih metode pembelajaran onsite dibandingkan online. Karena jika onsite, mereka mengatakan bahwa itu lebih menyenangkan dan materi-materi yang diajarkan dapat lebih mudah dimengerti. Pendidikan setelah COVID itu ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Jadi dalam pendidikan pasca pandemi pasti ada perubahan, ada permasalahan yang ada, tetapi kita dapat belajar dari perubahan dan permasalahan yang ada itu dalam beradaptasi di dalam setiap proses dalam diri kita maupun dalam lingkungan. Terima kasih. Nah,
Jadi, demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan tentang dampak pandemi terhadap kehidupan pendidikan Indonesia. Harapan kami adalah semoga melalui video ini kita bisa mengetahui apa itu learning loss dan bagaimana cara mengatasinya atau meminimalisirnya. Demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia hasil wawancara kami bersama 5 narasumber hebat tadi. Terima kasih ya karena sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang bisa kami sajikan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.